Sebetulnya waktu maghrib kita kalau mungkin kita ada di desa-desa yang masih kental dengan hal seperti ini, mitos seperti ini, ada baiknya kita di rumah jangan keluar. Di sini bisa kita logika mungkin tersesat, itu juga bisa, atau kondisi oksigen yang menipis, bekal yang kurang, karena nekat nggak tahu asal naik aja, atau juga karena ini tempat yang dilarang, melanggar larangan di situ juga bisa. Di kasus-kasus beberapa proyek strategis terutama jalan, kalau berkendara malam kadang kok lihat di situ ada kerumunan orang, ini ternyata itu bekas makam, dan setelah dicek masih ada jenazah di situ, nggak dipindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Balik lagi di Obsan, obrolan Ini serius? Serius, santai gini ya? Obrolan ngopi harus. Iya, harusnya ngopi. Tim, kopi. Gitu, kopi. Nah, nih Om. Ya. Obsan kali ini itu menarik sih menurutku, karena tim KTJ dulu pernah juga bahas tentang yang viral-viral kan di media sosial gitu, yang berkaitan sama hantu, supranatural dan sebagainya. Tapi itu belum ada aku, Om. Lama. Udah lama banget saya juga kan? udah lupa. Maksudnya udah lama memang. Nah, kali ini kita mau bahas nih ada 3 hal nih, Om. 3 cerita menarik Yang lagi viral. yang lagi viral pastinya. Yang pertama itu ada kakek-kakek diculik kowe gombel. Ini di apa? Akun sosmed apa? Di platform apa? Di TikTok rame, di Twitter X ya? rame, di X rame. Nah, setelah itu yang kedua itu ada orang hilang naik gunung di Gunung Merbabu. Terus yang terakhir itu ini menarik, ini menarik, Om. Jadi di Blitar itu ada makam yang direlokasi. Oh. Biasa. Untuk keperluan? Nggak tahu sih untuk keperluan apanya, mungkin direlokasi aja, ada pembangunan mungkin ya. Terus ternyata setelah relokasi itu warganya diganggu, Diteror. diteror. Iya. Bukan cuman yang lewat lokasinya, tapi sampai ke rumah-rumah warga. Menarik, Om. Iya. Kenapa Ya, ini bisa ini terjadi? coba kita cek ya, kita bedah ya. Coba kita bedah. Dalam kita membicarakan yang viral, mitos atau fakta. Baca berita ini. Tapi sebelum itu, Om, mungkin kita bakalan bahas yang pertama ya. Ya. Yang pertama itu kakek-kakek diculik oleh wewe gombel. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat langsung di TikTok atau mungkin melihat pembahasannya di Twitter. Dan sebelum kita bahas detailnya, sebenarnya wewe gombel itu entitas apa sih, Om? Iya, sebenarnya gini, kalau kasus kayak gini tuh banyak, Mas. Masuk saya dulu waktu kecil juga pernah hampir ngalami serupa gitu. Jadi boleh kita sebut itu kalau wewe gombel itu gampangannya kan sosok perempuan memiliki, maaf ya, payudara yang besar menggelambir gitu, biasanya berbulu hitam, jadi hampir sama seperti genderuwo, hampir menyerupai sama, dan suka ngajak anak atau orang untuk diajak diasuh atau maaf untuk ditetei gitu. Nah, di beberapa kejadian ketika orang itu diambil, dibawa, biasanya kan dikerukup nih, hilang nggak kelihatan, karena wewe gombel ini punya badan yang besar tuh, jadi kayak gini meluk gitu loh, Mas, tuh nggak kelihatan. Biasanya mereka dikekep atau dipeluk di situ. Nah, orang-orang yang hilang diduga diculik oleh wewe gombel ini biasanya warga melakukan keliling dengan cara menabuh perkakas dapur. Jadi si wewe gombel ini suka joget gitu katanya. Jadi ketika joget biasanya dia akan lupa dan lepas, dan yang jadi korban itu nanti akan ketahuan karena sudah nggak dipeluk atau disembunyikan sama si wewe gombel. Jadi sebenarnya kayak entitas jin sih. Oke, jadi ketika ditabuhin perkakas itu dilepas dan si wewe gombelnya joget. Ini kalau di era-era sekarang itu diputerin Velocity, Om, gitu? Ya bisa mungkin. Bisa. Lagu-lagu gitu. Iya, di viral-viral TikTok gitu kan. Itu juga bisa karena sangat suka joget mereka. Entitas ini. Nah, wewe gombel itu biasanya aromanya baunya anyir darah, kayak orang baru melahirkan. Yang sering dicari orang itu biasanya popok wewe atau cawat wewe. Cawat itu celana dalam. Biasanya kalau mereka habis punya anak di sananya ya,
Karena biasanya dia di tengah hutan tuh ada kolam pemandiannya mas, khusus buat wewe gombel pas bulan purnama. Pemandian khusus wewe gombel om? Nyuci popok, itu nyuci daleman. Seperti emak-emak ya Iya, maksudnya memang kelakuannya iya, ya? iya. Jadi suka sekali kalau pas maghrib, entah itu ada orang tua ataupun ada anak-anak yang sedang rewel, itu si wewe gombel ini sukanya nyulik untuk diajak main. Tapi ada yang bilang kalau penampakan aslinya itu menyeramkan seperti itu, tapi kalau menyamar itu ya cantik. Seperti ibu-ibu muda mungkin pada umumnya ya. Mamut-mamut tuh. Modelnya kayak gitu. Gitu mas. Nah dan biasanya mereka itu bertempat tinggal di mana om? Bisa di bangunan tua, jadi bisa di batu, di kebun, hutan, pohon besar. Jadi habitatnya hampir sama kayak genderuwo. Kadang gampangannya kita sebutnya genderuwo betina gitu. Gampangannya. Ya, Bapak punya istilah sendiri ya, lepas dari itu. Tapi mungkin kalau hewan satu kingdom mestinya. Spesiesnya Satu memang spesies beda. lah ya. Oh, beda gitu. Berbadan besar, Berbulu, hitam gitu. Iseng sama manusia. iya ya, tapi ini sama anak-anak. Sama anak atau orang tua, misalnya lansia mas. Oh, Udah tua, udah alah. pikun, udah apa? Linglung lah ya. Udah pikun, banyak kan gitu. Nah kalau Mereka orang ini. tua nih om ya, kan kalau anak kecil kan ditimang-timang, disusuin, ya. Kalau orang tua diapain om? Kira-kira om? Ada yang hampir sama loh mas. Udah kakek-kakek gitu disusuin juga ada. Enggak, ini enggak saru, enggak porno loh. Ada, saya pernah nemuin kasus gitu. Gitu kan ya juga masih doyan nisu kan. Meskipun nggak punya gigi ya. Iya. Ya justru kan kembali ke bayi kan gitu. Bayi nggak punya gigi, lansia juga nggak punya gigi. Cuman beda daya. Beda ya dong. Astagfirullahaladzim. Gitu. Misalnya ini ngomong apa adanya, karena saya pernah menemui ini kan gitu. Itu mungkin penampakan gitu, beda. Selain itu juga ada yang diajak main paling sering karena mereka kadang bikin rumah-rumahan mas. Ajak main main situ gitu. Selain tadi di TTI ada yang juga diajak main gitu. Karena aku masih agak shock ya, maksudnya di logika aku tuh kayak ini wewe gombel, terus ada kakek-kakek diculik ya. Ya halusnya gitu disusuin lah ya. Terus satu lagi misalkan tadi diajak main. Kayak ini kakek kan udah linglung juga ya, iya, kayak anak kecil, ya. iya. Kayak anak kecil juga ya. Oh ada yang nyusuin saya mau lah kayak gitu. Iya, ya. iya. Ada yang ngajak main saya. Iya, atau gambaran ditampilkan fantasinya kan berbeda-beda toh mas. Oh itu iya jin toh, Mas. bener, teman-teman nggak ini ya, jadi nggak sosoknya tuh nggak yang serem gitu juga ya. Kan jadi model maaf kata model kakek legend. Semua pasti pernah nonton, nggak usah untuk sombong nggak nonton, semuanya pasti pernah nonton gitu kan. Iya, siap. Jadi emang tergantung ya si wewe gombel itu akan menyerupai sesuai fantasi Fantasi sama. Jadi kalau bisa saya lihat ini menyerupai genderuwo mas. Jadi dia juga kadang lebih sering menggoda anak-anak laki-laki atau laki-laki tua itu, bahkan laki-laki usia 50-40 juga pernah ada yang hilang di bawah wewe gombel. Itu yang mungkin lagi berantem sama istrinya atau apa. Ada kayak gitu juga. Di dalam beberapa ini yang pernah saya baca ya mas ya, cerita kayak folklore gitu ya, atau yang pernah saya dengar cerita gitu. Jadi ini kayak genderuwo sebenarnya. Ada tingkat kemesumannya juga. Tingkat kemesumannya ada om? Ada, gitu. Kira-kira nih om ya, ada nggak sih kayak seumuran remaja atau 20 tahun kayak gitu yang diculik wewe gombel gitu kemungkinan? Saya bilang ada. Bahkan dulu pernah ada menimpa rombongan kayak anak kemah, itu pernah ada mas yang susur sungai hilang, dicelakai wewe gombel, diculik gitu. Yang sedang ribut, suaminya usia 40-an, 30-an karena ribut sama istrinya, dia minggat. Akhirnya kok ngeliat rumah ini bagus, ada perempuan datang dengan ini besar gitu. Iya. Atau istilahnya apa? Iya tahu om, istilahnya itu lah ada ya. itu mampir. Ya nggak hanya dibikinkan kopi, tapi kopi yang ada susunya gitu. Oke, iya, maksudnya disuruh mampir gitu ya, ada kopi dan susu gitu ya. Pilih Gitu. mana? Maaf loh, ini berdasarkan cerita ataupun saya pernah riset tentang hal itu, Mas. Nah, ketika dicari kok suaminya pergi, takutnya nakal, apa ke pelakor atau apa, ternyata dibawa wewe gombel.
Ada kayak gitu. Ada. Itu cerita yang kayak gitu kira-kira di era tahun berapa Om? Paling banyak Om? Ya, kalau kayak gitu sebenarnya ketika listrik belum masuk ke desa-desa tahun 80 70-an. 90-an, karena tahun 90-an itu saya masih menangi ketika saya pulang ke almarhum tempat Simba di Jawa Timur tuh. Nanti jangan pergi maghrib, ada hilang wewe gombel, ada yang suaminya dibawa wewe gombel. Pulang, ketemu, itu linglung semua mas orang-orang itu. Kayak orang shock, kecelakaan. Apa Om yang bikin orang itu shock? Padahal, maaf ya Om ya, sebelum. Padahal ketika dia diculik, itu kan ada fantasi tadi ya kan, oh cantik, ini sesuai selera aku, my type gitulah. Tapi kenapa setelah pulang atau setelah diketemukan itu shock gitu Om, kayak bengong, kayak linglung gitu. Kenapa Om? Ya kita sebutnya sebenarnya istilahnya kayak interdimensinya itu jet lag mas. Tapi bukan keracunan susu ya. Susunya kan daluarsa. Jadi pulang itu biasanya karena ada perbedaan dimensi. Tadi yang disembunyikan ada di suatu tempat, ketika dimanifestasikan ke alam nyata atau dilepaskan itu memorinya itu kabur mas. Kayak kita terbawa ke sepersekian detik dalam perjalanan yang jauh. Yang kita rasakan turun dari pesawat atau apa itu kan sepaneng gitu Om ya. Nge-fly. Lu beneran rasanya orang nge-fly gitu beneran. Itu ya keracunan susu gitu ya. Kita sebutnya keracunan susu lah ya. Susu gitu, jadi pulang. Terus ini juga terjadi di beberapa orang yang hilang lainnya, nggak karena olah wewe gombel atau kolong wewe itu, culik genderuwo, kuntilanak peri atau apa, atau lintas dimensi itu juga bisa mas balik. Itu biasanya linglung. Bahkan di beberapa kasus mengalami seperti halusinasi yang luar biasa atau kemudian gangguan mental. Oh, itu after efeknya Om setelah diculik wewe gombel itu. Salah satunya gitu. Salah satunya seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya sama cerita yang mau kita bahas nanti, tapi sebelumnya ada nggak sih Om tips? Ya, tips and trick agar diculik, bukan agar diculik ya, tapi agar menghindari diculik oleh entitas. Iya, tentunya waktu maghrib kita kalau mungkin kita ada di desa-desa yang masih kental dengan hal seperti ini, mitos seperti ini, ada baiknya kita di rumah, jangan keluar. Kecuali kalau untuk ibadah. Hindari tempat-tempat, misal tempat bangunan kosong, pohon besar, hutan, atau semak, atau apa, tolong dihindari. Nah itu bisa dari anak-anak itu jangan sampai korek ya Pak, kalau Jawa Timur itu, atau sebutnya tantrum, itu jangan. Itu nanti kalau dia nangis, dia ngambek, lari keluar rumah lah, itu nanti bisanya diajak main yang nggak kelihatan, salah satunya wewe gombel itu. Jadi emang harus berhati-hati di waktu maghrib terutama, tengah malam juga ya, tapi kebanyakan entitas ini akan kuat atau keluar tuh pas maghrib banyak. Tengah manis, tengah malam ya. Benar. Oke, mungkin sekarang kita lihat nih videonya teman-teman. Boleh Om? Oh iya. Kita lihat. Ini menarik juga nih, soalnya rame Om. Ini ya. Di 2025 ada orang diculik wewe gombel. Ini di captionnya ini ada loh, nggak nyangka, ya Allah nggak nyangka, kirain kalau wewe tuh mitos, ternyata terjadi sendiri sama orang tua sendiri. Basah itu Om ya, kayak dibawa ke lumpur nggak sih Om? Oh iya, ada yang ngerayu, ada yang ngajak. Ada yang ngajak Kak. Nah ini ya. Astagfirullah, Mama, ya Allah. Ketemu di Mama Nindi. Ning balongnya siapa? Tuh kan, ning balongnya siapa? Ning Bipikri ya? Ya Allah, ini pandan-pandan. Ya Allah, Mamaku Ini kan digambarin sama semak-semak ya. tak ngebalong-balong. Astagfirullahaladzim, aku banyak gitu. Allah. Mama, di Mama, ya Allah.
Oke. Kalau kita lihat dari komentar-komentar yang ada sih Om, banyak juga di situ yang cerita kalau misalkan punya pengalaman sendiri tentang ketemu wewe gombel. Iya, hampir sama ya, semua serupa gitu. Menarik sih ini. Menarik sih. Ya, maksudnya ya kita turut berduka cita lah, maksudnya Iya. terkena musibah seperti itu. Namun di satu sisi ada apa ya? Ada share ini kan si user sharing juga cerita kalau misalkan ada kejadian aneh nih dan disinyalir diculik wewe gombel karena dia bilang ada yang ngerayu, ada yang ngajakin katanya gitu. Dan endingnya ketemunya adalah di balong Om, di Iya, semak-semak. semak-semak. Ekstrim juga ya, maksudnya nggak dibawa ke kafe gitu. Ya mungkin pandangan di sananya kayak kafe mas. Mungkin di sana entitasnya menciptakannya. Tiba-tiba nyemplung balong ya. Balong iya. Saya nggak mengetahui ini enggak ya, maaf ya. Tapi bagaimana mekanismenya itu yang unik. Iya, Sehingga ketika saya melihat tuh saya nggak nganggap lucu, tapi uniknya ini loh. Keunikan dari si Masih wewe ada gombelnya di tahun itu ini, gitu. 2025 ada orang diculik wewe gombel dan ketika iya. kita baca komen pun banyak pengalaman-pengalaman Pengalaman juga serupa gitu, dan dibawa ke tempat-tempat ini gitu. Tadi kalau Mas Anu tanya kenapa nggak ke kafe, balongnya itu bentuknya kafe gitu loh Mas. Makanya kan iya. gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi ilusi-ilusi ini yang ternyata bikin seseorang itu akhirnya tertarik ya Om ya. Iya. Selain paras yang cantik dari wewe gombel, mungkin lokasinya yang ada yang seperti rumah mungkin kafe dan lain-lain, akhirnya masuklah ke sana. Dan setelah keluar tadi kita lihat juga orangnya linglung, duduk kakinya basah kayak celingak-celinguk, Bingung. bingung. Ya setuju sih saya. Gitu. Ternyata 2025 ya teman-teman. Oke, selanjutnya Om. Kaget. Masih ada kaitannya juga sama orang hilang. Ini biasa ya di gunung ya. Tapi kali ini di Gunung Merbabu Om. Ya, pernah naik ke Merbabu? Belum Om kayaknya sih. Iya. Om pernah? Belum. Oke. Teman-teman pernah Tim? nggak ikut? Ya cuman Ya, itu penelusuran penelusuran tuh kita ya. Kaki gunung. kaki Gunung Merbabu. Merbabu. Hmm. Nah, tentang orang hilang di gunung ini Om. Sebenarnya kan pro kontranya banyak banget tuh di netizen Indonesia tuh. Ya tentang kesiapan fisik lah, kesiapan psikis juga. Namun di balik itu semua ada nggak sih Om memang faktor yang bikin seseorang itu bisa hilang, faktor eksternal ya, yang bisa bikin orang itu hilang di gunung. Iya, tentunya saya sendiri kan boleh dibilang nggak pernah naik gunung ya Mas ya. Paling gunung-gunung kecil. Gunung Sahari itu ya. Enggak, misalkan kayak Gunung Kemukus, Gunung Gunung Kawi, ya itu gue naik sih, terus Gunung Tidar, Gunung Anteng lah. Gunung Putri, Bogor. Gunung Sahari. Itu. Gunung Mas itu tuh kan Iya. beli arloji di sana. Itu pernah gitu Mas ya. Tapi setahu saya tentu fisik ya, fisik medan harus ada pendampingan, kita tahu informasi, bekal, Iya. terus mungkin pantangan yang nggak boleh apa kalau setahu saya tentang gunung itu. Jadi karena di gunung ini tentu sangat menyimpan banyak memori residual dan medan, dan termasuk portal dimensi. Ada 3 portal Mas, yang besar itu di laut, di hutan, dan di gunung. Nah portalnya tidak hanya menghubungkan dengan dimensi astral, tapi antar gunung juga bisa terhubung. Karena pernah ada seseorang yang dinyatakan hilang tapi ditemukan tempat yang lain. Itu, atau portal ini juga menghubungkan dengan tempat-tempat lainnya. Gitu. Yang bahkan jauh dari lokasi itu ya. Jauh dari lokasi. Gitu. Karena itu faktor yang bisa bikin orang itu hilang itu apa Om? Maksudnya mereka masuk kah? Iya, bisa mereka masuk, bisa mereka seperti melanggar pantangan, larangan yang nggak boleh, atau waktu yang tidak diizinkan. Terus kemudian kalau ada kabut, terkadang orang memang harus berhenti dulu atau tiarap atau ngalih itu apa aja, meminggir menepi gitu, karena kabut kan bisa diyakini itu rombongan arah-arahan dari kerajaan yang ada di gunung atau prajuritnya sedang patroli. Nanti bisa terbawa itu ya, takutnya gitu. Akhirnya pindah dimensi lah. Oke.
Oke, jadi memang banyak faktor Om ya dari kesiapan tadi dari awal itu ya. Nah Om, kalau misalkan entitas itu biasanya ada nggak sih Om entitas yang emang penghuni gunung yang suka nyulik juga? Tadi kan awal kita udah bahas tentang sosok Wewe Gombel yang kemungkinan juga beliau itu bisa ada di gunung. Sangat mungkin. Salah satunya bisa Wewe Gombel, bisa genderuwo kerajaan jin yang ada di situ yang paling sering peri itu. Nah, terus tentang ada kota gaib atau warung gaib Mas, yang kadang orang mampir situ cuma makan kayak setengah jam tapi kok 7 hari dicari nggak ketemu, ternyata cuma numpang makan minum aja. Itu tentang aktivitas gaib, pasar gaib, hotel gaib juga ada. Hotel gaib? Iya, untuk nginep di situ. Kadang orang lihat ini sudah sampai di kaki gunung atau mendekati lereng kok ada penginapan, gitu ya? ada tidur aja di situ. 1 bulan hilang. Ternyata di sana cuma nyewanya 1 jam. Misal Mas 1 hari 1 malam gitu, itu bisa. Anomali-anomali kayak gitu masih kental Om berarti ya. Di gunung hutan itu, apalagi hutan yang di gunung tuh double combo tuh. Wah, Hutan di gunung. iya sih. Portalnya pasti banyak banget, selain itu juga entitasnya juga makin banyak. Iya. Saya lebih cenderung ke portal Mas biasanya. Gitu. Atau pemukiman gaib itu di situ. Jadi orang itu nyangkut pada akhirnya di pemukiman itu. Nyangkut kan di situ macam-macam Mas, ada yang tadi bermalam, ada yang makan, bahkan ada yang mampir ke rumah orang, dinikahin sama anaknya. Anaknya ternyata anak jin betina yang suka sama ini. Akhirnya nikah dan nyaman di situ, ya udah akhirnya pindah situ, hilang, dinyatakan nggak ketemu. Ini kita lihat secara kajian metafisik ya, walaupun secara fisik mungkin banyak, tapi ini bukan ranah saya untuk menjelaskan situ. Oke, jadi memang ini ya, maksudnya ternyata naik gunung itu bukan soal tentang healing aja ya. Kita juga harus bisa prepare segalanya selain dari mental dan fisik, juga mungkin spiritual dan supernaturalnya ya. Kita harus tahu nggak boleh melanggar A, B, C, D, E, F, G. Sepakat. Nah, selain itu Om, ada nggak sih maksudnya after effect dari misalkan kita hilang di gunung gitu? Iya, jadi sebenarnya hampir sama ya. Yang terjadi adalah linglung, hilang ingatan, pusing, sakit, mungkin sakit keras atau apa, bahkan gangguan mental juga sama. Karena kita sebutkan kasusnya sama adalah lintas dimensi kalau hilang. Selain memang ada faktor-faktor secara psikis ya Mas ya, atau secara fisik ya, kelelahan dan kaget atau mengalami patah tulang atau benturan keras. Ini secara medis ya. Kalau secara medis mungkin bisa saya jelaskan gitu. Bahkan sampai amnesia mungkin ya apa yang bisa, terjadi. Bisa, ketakutan dan macam-macam itu bisa. Kan kita juga sering nih Om ya kedatangan tamu, pendaki-pendaki kan. Yang lebih kawakan ya. Lebih kawakan gitu. Memang kurang lebih ceritanya tuh berhadapan itu sama entitas-entitas yang mengerikan gitu loh. Nah, apakah di semua gunung itu bisa kejadian gitu Om, kayak orang hilang seperti itu, atau enggak ganas-ganas di semua gunung tuh entitas? Sangat mungkin Mas, apalagi gunung-gunung besar ya, gunung-gunung kecil aja sama itu bisa hilang gitu kita sebutkan. Tapi saya nggak tahu, misalkan tuh kita ambil studi kasusnya, misal Gunung Lemah, Gunung Tidar tuh ada ya mungkin ya, tapi kan karena itu bukit bedanya. Tapi kalau gunung-gunung besar saya yakin medannya, apalagi lewat pintu mana, daerah mana gitu sih Mas, pendakian daerah mana, apalagi kalau pas dilarang, misalkan suhu ekstrim, sedang panas, mau erupsi gitu, itu sangat bisa. Tapi dia biasanya sih emang ya ini Om ya, maksudnya kejadian-kejadian seperti itu tuh mayoritas emang kayak kurang dari persiapan kayak gitu kali ya. Iya, salah satunya kurang persiapan juga bisa tidak tahu kondisi medan, informasi yang kurang. Itu juga bisa, karena informasi yang kurang nanti pengaruh ke suhu ekstrim bisa Mas. Itu, atau daerahnya yang licin, yang rawan longsor, hewan buas mungkin juga bisa itu selain entitas-entitas itu tadi gitu. Nah mungkin kita langsung buka aja beritanya Om ya, kita lihat seperti apa. Nah di sini menurutnya pendaki itu naik Gunung Merbabu sendirian melalui jalur Timbua atau jalur dilarang karena tidak termasuk jalur pendakian resmi di Taman Nasional Gunung Merbabu. Tadi tanpa pemandu juga. Iya, sendirian Om, dan jalurnya terlarang. Iya, berarti memang ada historisnya yang mewarnai itu Thomas, kalau itu kenapa dilarang dan nekat. Sangat tidak disarankan.
hilang di sini bisa kita logika mungkin tersesat, itu juga bisa, atau kondisi oksigen yang menipis, bekal yang kurang, karena nekat nggak tahu asal naik aja, atau juga karena ini tempat yang dilarang, melanggar larangan di situ juga bisa. Tuh harus prepare teman-teman, kita harus tahu medan tadi yang Benar. pasti ya, tahu kondisi fisik juga, Iya. tahu kondisi psikis juga, sehingga jika ada peringatan-peringatan dilarang A, B, C, D, F, G itu mendingan lebih baik jangan, karena itu dilarang karena ada sesuatunya Om ya. Entah tadi secara medan atau memang secara Tak kasat mata. Karena kalau di gunung ini kan kita sebut itu sumbunya ya Mas. Sumbunya hal-hal metafisik itu di gunung dan dikeramatkan pasti. Itu. Karena biasanya di gunung-gunung kan juga banyak petilasan Iya, Om benar. ya. Tempat sakral itu Tempat juga sakral. banyaknya di gunung ya. Iya, termasuk positif dan negatif adanya di gunung juga. Tempat pesugihan misalkan nyari sesuatu tertentu, berdiamnya mungkin kayak siluman atau kerajaan jin, pemukiman astral di situ. Dan entitas-entitas biasanya juga udah para sepuh-sepuh yang Iya, umurnya udah jutaan tahun iya. bahkan ya. Dilarang itu kan memang karena itu berbahaya secara fisik, dilarang karena itu ada pundan, dilarang mungkin ada sesuatu yang dikurung di situ juga bisa. Makanya kalau udah ada tulisan dilarang atau ada peringatan dilarang, bukan hanya naik gunung ya, sungai lah, laut dan apapun, ketika itu dilarang jangan dipaksa untuk masuk teman-teman gitu. Oke Om, aman ya. Yang terakhir Om, berita terakhir yang kita dapat nih, yaitu relokasi makam. Iya. Sebenarnya kan dari makam itu sendiri kan udah terkesan angker Om ya bagi beberapa menyimpan pihak. sesuatu. Tempat peristirahatan juga, dan di situ stigma aku kecil sih kayak wah di dalamnya tuh banyak pocong-pocongan gitu Om. Iya benar. Gitu loh. Jadi takut banget lewat makam juga. Jangankan di makamnya ya, area sekitarnya pun jadi terasa wingit gitu zaman dulu. Nah ini di Blitar itu ada makam direlokasi dan tujuannya itu ada pembangunan proyek lah. Namun setelah makam itu direlokasi, itu warga pada diganggu sama makhluk astral. Ini buat apa Mas proyeknya kalau boleh tahu? Proyeknya pembangunan nasional kayak gitu, kayak pemerintah lah yang berkaitannya. Iya. Tentu begini, kalau makam tuh memang tadi disebutkan Mas Same kan tempat yang disakralkan atau ada beberapa masuk ke dalam kategori wingit ya. Nah, kalau kita sebut misalkan makam itu ada seorang yang dituahkan atau menjadi leluhur, tentu kalau kita berkaitan dengan arwah itu kan kembali kepada Sang Pencipta. Namun korin dan kodamnya Mas bisa jadi pendamping-pendamping beliau, karena misalkan beliau ini orang Waskito dulu, orang Kanuragan yang tahu. Pasti kan ada yang ketinggal di situ. Ininya katanya nggak terima. Nah nggak terima karena kasusnya apa? Apakah kurang perizinan? Apakah relokasinya layak atau tidak? Bagaimana cara memuliakan jenazah di situ? Terus apakah ada kenangan tertentu di situ? Ada di beberapa kasus yang tidak bongkar, tapi langsung ditimpa. Ada juga, sehingga mereka seperti menyampaikan orasi atau menyampaikan demo itu. Kenapa sih saya ngalamin? Ya jadi sebenarnya kayak banyak manusia juga, atau proses selamatannya yang kurang juga bisa. Jadi karena mungkin beberapa syarat tidak terpenuhi Om Iya, dalam relokasi. Itu juga bisa masuk ke kategori tersebut juga bisa. Nah biasanya nih Om, kan banyak sebenarnya nggak cuma 1-2 ya tentang relokasi makam yang untuk dijadikan bangunan. Nah biasanya nih Om, yang Om Hao mungkin pernah temuin, yang Om Hao pernah dengar, itu biasanya gangguannya seperti apa sih Om? Iya, biasanya gangguannya bisa paling sering ya adalah kerasukan massal. Teror-teror malam misalkan ada sosok entitas menyerupai pocong, suara-suara, atau kayak ada yang lemparin gitu. Tapi yang paling sering itu kesurupan massal, kerasukan massal, karena mereka ketika masuk pasti bersuara. Ini rumahku misalkan gitu, jangan dirusak, atau kita harus gimana dikasih kehidupan yang layak seperti apa. Maaf, dipindah ke tempat yang layak, itu kan sudah meninggal kan. Iya. Itu terus doanya, selamatannya seperti apa, terus tujuan ini direlokasi seperti apa, karena di beberapa kasus
Bahkan makam itu nggak bisa dipindah. Bahkan sudah menggunakan alat berat nggak bisa, Mas. Betul dilakukan nih mati, tiba-tiba ada yang kesurupan, kerasukan, sering banget. Bahkan sampai meninggal kadang. Ada juga yang sampai sakit keras dan meninggal. Gitu. Karena kadang yang melakukan itu bukan yang dimakamkan, tetapi yang mengiringi, yang mendampingi masa hidup dulu. Itu kan tetap masih ada di situ. Jadi yang bikin angker suatu makam itu bukan hanya gara-gara di situ adanya mayat ya Om ya? Iya, berarti jenazah ya. ada yang jenazah gitu. Berarti misalkan kayak ada orang yang punya kemampuan khusus tadi, yang punya kodam dan lain-lain, dia tinggal di sana juga gitu ya? Iya. Bawaannya atau pegangannya atau pendampingnya dulu. Jadi itulah mereka yang berkomunikasi, menyuarakan kesejahteraannya gitu Om ya? Iya, belum tentu beliau yang dimakamkan situ karena arwah saya ulang lagi kan kembali ke Sang Pencipta. Itulah yang kadang nggak terima, karena itu kan entitas jin, Mas. Nah, mungkin kita buka beritanya Om ya? Iya. Kita lihat nih beritanya seperti apa. Nah nih Om, aku bacain dulu fakta-faktanya nih. Jadi, di sini ada 486 makam yang direlokasikan. Nah, selain itu banyak juga makam yang tidak teridentifikasi atau tidak ada nisannya. Atau disebutnya biasanya Mr. X, Mrs. X ya. Anonim kayak gitu. Dan juga ada makam orang dengan gangguan jiwa yang pasti tidak memiliki, yang kemungkinan tidak punya identitas juga. Punya identitas dan tidak ada keluarga. Gitu Om. Apakah itu mempengaruhi Om? Sangat-sangat mempengaruhi Mas, apalagi yang tidak punya identitas itu, maaf kata ya saya nggak tahu bagaimana cara memperlakukan kemudian, apakah sesuai, layak tidak, atau hanya ditumpuk kan kita nggak tahu. Jadi mereka juga penasaran sih menurut saya, karena nggak ada nama dan nggak ada keluarga, jadi mendoakan siapa gitu. Iya, soalnya mereka tuh pengen didoain doang ya. Itu ternyata makamnya ini ya mengenaskan ya. Iya, nggak ada dalam kondisi terakhir yang tanpa nama itu. Nah Om, tadi kan Om bilang kalau misalkan si makam nggak ada nisannya, itu kan bingung tuh didoainnya karena nggak ada namanya. Apakah yang dikuburkan juga bingung? Gitu, maksudnya dia lupa namanya sendiri kah? Apa gitu? Iya, kalau tentang nama itu nggak lupa ya Mas ya, tentu tahu. Tetapi di sini sebenarnya yang bingung itu adalah korinnya ketika berharap tuannya itu didoakan sama ahli waris atau orang yang tahu. Kalau cuma Mr. X kan ya nggak bisa nyebut binti dan macam-macam toh Mas. Takut kalau doanya nggak sampai. Jadi seperti orang yang kehilangan identitas. Kalau untuk ruh atau arwahnya saya sendiri walau alam kemungkinan tahu. Kembali ke fitrahnya ya, kembali ke Sang Pencipta. Namun dikhawatirkan keluarga ataupun ahli warisnya susah menemukan, sehingga tidak bisa mengirimkan doa. Iya, apalagi di situ mau dijadikan pembangunan Om. Iya, yang dikhawatirkan di sini sebenarnya ketika itu dijadikan dan tanpa identitas atau dari ODGJ tadi ya, maaf ya, langsung diratang dengan tanah Mas. Yang ditakutkan itu. Karena ngurus administrasinya susah gitu. Ya, dan juga menyatukan itu apa misalnya misal nama Mr. X ada nomornya 123 nanti harus dipindah sama, ya ribet mungkin ya mikirnya, atau nggak ada ahli warisnya gitu. Saya juga kan kayak gitu butuh biaya Om ya, alokasian seperti itu gitu loh. Jadi mungkin agak rumit gitu ya, sehingga apalagi makam yang nggak ada nisannya kalau misalkan ditimpa juga kayak kurang elok. Iya, ya tentu jadi satu entitas yang penasaran nanti, mengganggu. Karena di kasus-kasus beberapa proyek strategis terutama jalan, kalau berkendara malam kadang kok lihat di situ ada kerumunan orang, ini ternyata itu bekas makam, dan setelah dicek masih ada jenazah di situ, nggak dipindah. Bahkan urban legend dulu ya misalkan bangunannya bekas kuburan dulunya gitu kan, banyak Om ya. Iya. Oke, nah sekarang Om ya, kita lihat nih apa aja sebenarnya gangguannya yang dijumpain warga Blitar situ. Nih yang pertama itu ada petugas mengelilingi pohon tanpa sadar sebanyak 6 kali. Setelah petugas tersebut memindahkan jenazah. Terus yang kedua, juru kunci sering mendengar suara tangisan di malam hari yang memintanya untuk dimakamkan di tempat yang layak. Dan yang terakhir, banyak warga sekitar yang mendapat teror atau gangguan gaib setiap malamnya, terlebih sejak makam itu direlokasi.
Iya, itu pun juga saya sepakat dengan kondisi-kondisi itu, Mas. Gitu. Misalkan orang yang tadi kalau dalam kasus pertama itu yang dibikin linglung, stres, muter. Yang kedua yaitu tadi tentang suara-suara teriakan, tangisan. Karena maaf kalau tanpa identitas bisa jadi orang karena korban suicide atau Bedah paksa lah ya. atau juga yang depresi, kemudian yang dibuang dalam kondisi yang nggak utuh, nggak dikenal, itu sangat bisa, Mas. Saya bisa mensinyalir mereka meninggal dalam kondisi tidak wajar, gitu, meninggal dalam kondisi yang tidak baik, gitu. Apalagi makam-makam tersebut banyak gitu, Om. Banyak, mereka yang mungkin sudah menjalani proses otopsi tapi nggak tahu, ada juga beberapa yang menjadi untuk praktikum mungkin jadi kadaver juga bisa. Jadi nggak jelas, Mas, ketika ditemukan tanpa identitas tuh ya mengenaskan. Jadi wajar saja makhluk itu mengganggu ya? Iya, ada kesan sebenarnya mengganggu dalam artian minta hak lah ya? Minta hak. Atau menyampaikan aspirasi, orasi gitu. Nah, sebenarnya baiknya gimana sih kalau misalkan ada pembangunan nasional atau pembangunan pemerintahan gitu yang emang mengharuskan bangunannya berdiri di lintas itu. Ini dengan maksud harus ya, Mas ya. Karena ada beberapa kasus yang itu tidak bisa dilintasi, artinya memutar. Karena memang nggak bisa. Misalkan dia posisi kompleks makam sini, harusnya bisa lurus, ada beberapa yang begini lah. Itu kalau jalan. Ada, atau kalau gedung mungkin nggak bisa berdiri situ. Itu di beberapa kasus ya, tapi kemudian kalau itu diharuskan berarti harus direlokasi dengan persyaratan tertentu. Misalkan ada apa namanya konsultasi dengan warga sekitar, dengan juru kunci atau sesepuh, ini enaknya seperti apa, karena ada di beberapa kasus yang itu berhasil dipindah kok, gitu, diratakan dengan tanah dan itu berhasil dipindah. Misalkan kemarin yang ada satu proyek yang ada di Jogja dan juga melibatkan dari keraton juga, dan itu berhasil dipindah. Terus kemudian juga harus ada tahlilan, ada pengajian gitu untuk melakukan selamatan di situ dan memuliakan dan melayakkan jenazahnya. Walaupun tuh maaf ya hanya tinggal kerangka. Gitu. Walaupun itu tanpa nama juga. Harus memang ribet, memang detail karena kita memanusiakan yang sudah berpulang. Tidak ada kaitannya kemudian terus itu diratakan dengan tanah, di bulldozer hilang, jenazah masih di bawah tapi kemudian di atas dibikin sesuatu, akan ada dampak negatif. Bahkan secara feng shui nggak bagus. Iya sih ya, apalagi bangunan tersebut misalkan ada WC-nya, tempat-tempat yang najis dan kotor gitu ya, Om ya. Nah, yang terakhir nih, Om. Bagaimana kalau misalkan itu udah terjadi, Om? Seperti contohnya di kasus ini. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan warga? Iya. Mungkin solusinya itu dibongkar itu paling benar, Mas. Dibongkar, Om? Iya. Harus diambil, benar-benar dipindah. Kalau saya harus dipindah gimana pun caranya. Karena tidak layak ya ada jenazah di situ kemudian dilalu lalangi kendaraan atau dipakai tempat tinggal. Feng shui-nya udah nggak bagus. Bisa kemudian di jalan itu timbul kecelakaan, atau di bangunan itu kemudian nggak laku karena gangguan-gangguan itu sangat mungkin. Ekstrim mungkin ya. Kalau dari saya satu-satunya adalah harus dilayakkan lagi, harus dibongkar itu. Makanya berpikir ribuan kali sebelum itu melakukan, menurut saya, daripada sudah jadi dibongkar melalui biaya waktu lagi, ini dari awal harus dibongkar, dilayakkan gitu. Harus benar-benar diperlakukan harus dengan clear, layak lah ya. Clear, walaupun nanti mungkin kan sudah menyatu dengan tanah ya. Namun kan esensinya yang sudah dipindah. Bukan berarti makam diratakan, dibikin itu nggak boleh. Kalau diambil masih tertinggal mungkin ada beberapa tulang di situ, serpian itu nggak masalah. Ada penghormatan lah. Ada penghormatan, atau ada di beberapa yang perlakuannya bagus itu tanahnya itu dikeruk. Jadi tanah di bawah jenazah itu dikeruk, Mas. Atau tanahnya aja dipindahkan gitu ya, Om ya. Dikeruk, taruh dalam peti. Karena kan ada ini ya, serpian atau ada pelapukan dari daging tulang di situ kan bisa. Sisa-sisa dari kain kafannya mungkin bagian muslim gitu ya. Gitu. Oke, nah itu warga Blitar. Jadi emang harus dipindahkan ya, maksudnya dengan cara yang terhormat gitu, Om ya. Iya, dengan layak gitu. Dengan layak, kita nggak bisa sembarangan juga memaksakan kayak gitu, daripada kejadian hal yang lebih merepotkan di kedepannya, Om ya. Dan emang harus
selesaikan dari sekarang. Iya. Nah itu Om, Iya. berita viral yang tim kreatif dan tim Opsan dapetin tuh. Dari awal kan kita udah ketemu tadi Wewe Gombel, ya kan ya. Itu urban legend udah lama banget sebenarnya kan, udah lama banget dan entitas yang cukup terkenal di Indonesia yang memang kelakuannya itu suka nyulik-nyulik tadi orang tua, anak-anak dan orang tua. Gitu. Selanjutnya tadi juga kita udah bahas orang hilang juga yang kemungkinan juga bisa Wewe Gombel yang nyulik Om ya. Bisa mengacu ke situ. Karena pegunungan juga bisa jadi tempat tinggal mereka Iya. gitu. Nggak Saya pandang sepakat. bulu lah. Iya. Dan yang terakhir ada relokasi makam tadi yang bikin warga sekitar ketar-ketir karena diganggu dari bahkan sampai juru kunci Om. Juru kuncinya aja diganggu, yang biasa ngehandle apapun sekitaran makam itu diganggu sama suara tangisan gitu. Dan konklusinya harus diperlakukan dengan layak, makam itu. Ya, saya sepakat itu, Ya, Om, ya. Mas. Ya. Jadi memang kalau dirangkum secara keseluruhan kita harus precise atau hati-hati gitu dalam bertindak apapun. Pertama ya kita kalau misalkan ngasih tahu anak kecil, ngasih tahu orang tua dengan ramah agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Begitu pula yang naik ke gunung juga harus hati-hati, dan tindakan yang kita lakukan terhadap apapun kayak semacam mungkin kelihatannya sepele ya, udah meninggal ya mau ngapain lagi sih gitu loh. Kalau dibangun juga nggak bakalan protes, tapi ternyata tidak semudah itu gitu, karena ada hal-hal yang harus kita pikirkan juga. Menghargai yang sudah meninggal juga salah satu hal yang baik Om ya, nggak jadi masalah yang berat. Oke Om, Sepakat, ya. cukup mungkin? Cukup. Nanti kita akan membahas tentang obrolan santai viral di sosmed. Seru banget ternyata. Kita bahas, mungkin teman-teman juga ada yang tertarik nih mana, tulis aja di kolom komentar. Betul Om, sepakat. Jadi ini bisa kita pilah dan pilih gitu yang mau kita bahas mana ya. Nah, kita akhiri nih. Terima kasih untuk Sobat Perhatikan dan menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ, obrolan santai, kelam dan juga keliruan. Dan cara menonton tentunya sampai habis, jangan skip iklan. Like, subscribe, nyalakan lonceng dan share sebanyak mungkin. Serta tinggalkan kritik, masukan dan saran di kolom komentar. Kita tutup. Berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.